Cek 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 cek, halo sobat nih, mega like dah Mang Jopan. Hari Jumat, Mang Jopan langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia menemukan seorang gadis yang terbaring di kediaman baru dirinya di wilayah tengah. Dan di sini Zovan dia mencoba untuk dapat membangkitkannya dengan kekuatan naga biru miliknya, tapi ternyata enggak, masih belum bangun. Dan itu membuat Zovan dia memberikan pil tingkat 11 miliknya untuk dapat membuat gadis ini sadar karena Zovan ingin menggali informasi. Tapi hal itu juga membuat Gusantong yang telah menunggu gadis ini siuman selama 3 hari dan juga belum sadar membuatnya pun kesal karena dia harus menunggu gadis ini dan dia menolak untuk dapat menunggu lebih lama lagi. Dan itu membuat Gusantong dia pun pergi meninggalkan Zovan seorang diri sama dengan gadis ini untuk dapat menjaga dan menunggu sampai gadis itu siuman. Dan itu membuat Zovan yang melakukannya. Tentunya dia sangat kesal dan juga bosan. Tapi di sini Zovan dia juga tidak menyadari kalau ternyata gadis ini dia sudah siuman. Dan ternyata di sini Zovan dia menunggu selama 3 hari dan Gusantong dia belum pulang juga. Dan itu membuat Mang Jopan dia pun kesal kemana Gusantong dia pergi. Keluar seenak jidatnya, katanya sebentar ingin melihat dan juga menghirup udara segar dan dia tidak pernah kembali lagi. Dasar ayah dan anak tidak pernah berpisah dan saling menjaga satu sama lain, tapi nyatanya sekarang sudah 3 hari dia nggak pulang-pulang. Apa-apaan ini? Ucap dari Mang Jopan yang kesal ketika Gusantong nggak balik selama 3 hari. Dan itu juga membuat Jopan dia mengatakan kalau sepertinya Gusantong ini memang benar-benar tidak tahu terima kasih. Ucap dari Zovan yang kesal. Apalagi saat ini Zovan dia juga terlihat sangat kesal dengan gadis ini udah dikasih pil tingkat 11, penyembuhan dengan jiwa naga biru tapi juga masih belum bangkit. Dan itu juga membuat Zovan dia sangat kesal dengan ini semua. Padahal dia udah melakukan semuanya untuk dapat membantu gadis ini dia pulih. Tapi kenapa kau masih belum bangun juga? Ucap dari Jopan yang kesal. Kalau kau tidak mau bangun juga, jangan kira aku tidak bisa memberikan kau sedikit tamparan untuk membuatmu sadar. Ucap dari Zovan yang kesal. Tapi gadis ini dia masih diam, yang membuat Zovan dia pun kesal karena dia udah menunggu selama 3 hari dan gadis ini nggak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Karena saat ini dia nggak bisa berkultivasi dengan tenang dan selama 3 hari kau benar-benar membuang-buang waktuku yang sia-sia dan aku sudah muak. Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun mendekati gadis itu dan dia juga berujar, Nona, jangan salahkan aku. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Mungkin beberapa tamparan akan membuatmu sadar. Dan kalau kau juga masih tidak mau bangun setelah itu, setidaknya aku sudah sedikit melampiaskan emosiku. Jadi nggak ada ruginya bagi kita berdua. Hihihi. Ucap dari Mang Jopan yang ingin memberikan sedikit pelajaran kepada gadis ini. Dan ketika Zovan dia akan melakukannya, rasakanlah. Dan ketika tangan Zovan akan mendekati gadis itu, tiba-tiba ya ternyata gadis itu langsung membuka matanya dan menangkap lengan dari Zovan. Dan itu juga membuat Zovan dia sedikit terkejut ketika gadis itu tiba-tiba aja menariknya dan memutarkan tubuhnya yang membuat kini Jopan dia langsung ada di posisi bawah dan gadis itu ada di atasnya. Di sini Jopan bukannya dia langsung bertindak tapi dia malah pasrah. Kaget ketika gadis itu tiba-tiba aja langsung naik ke atas dirinya. Dan untuk gadis ini dia bertanya Siapa sebenarnya kau dan siapa yang kau bicarakan ingin ditampar? Ucap dari gadis ini. Dan itu juga membuat Zovan dia pun bertanya sejak kapan gadis ini bangun. Tapi untuk gadis ini dia mengatakan maafkan aku mengecewakanmu. Tapi sejujurnya aku telah bangun sejak sehari yang lalu. Apakah kau tidak ingin menamparku? Ucap dari gadis ini yang membuat Zovan dia pun kesal. Tapi dia juga merasa sedikit beruntung kalau ternyata gadis ini dia baru bangun sehari yang lalu, yang artinya dia tidak mendengar pembicaraan dirinya dengan Gusantong yang sebelumnya. Walaupun dia memang agak sedikit melenceng dari rencananya, tapi setidaknya gadis ini masih nggak tahu tentang informasi yang ingin ia dapatkan. Tapi itu juga membuat Zovan dia sepertinya tidak lagi bisa menggunakan rencana awalnya untuk dapat mendekati gadis ini sebagai sosok penyelamat untuk dapat menggali informasi lebih jauh lagi. Dan itu juga membuat Zovan tidak menyangka kalau dia harus mengeluarkan sifat iblis yang impulsif yang ingin menghajar gadis ini. Tapi ya sudahlah, pikir dari Zovan. Dan itu juga membuat Zovan dia harus menggunakan cara lainnya lagi. Di sini Zovan dia pun bertanya kepada gadis itu, kenapa kau sudah bangun dan kenapa kau masih pura-pura tertidur? Ucap dari dirinya. Namun untuk gadis ini dia mengatakan jika saja dia bangun dan langsung sadar, bagaimana bisa aku mengukur situasinya? Karena aku ingin melihat siapa yang ada di sekitaran dari diriku, apakah dia kawan ataupun lawan. Karena kebanyakan dari orang mereka akan menurunkan kewaspadaannya terhadap dua kondisi, terhadap orang yang sudah tidak ada dan juga orang yang tidak sadarkan diri. Dan kau benar-benar ingin mengangkat tanganmu dan juga menghajar seorang gadis yang sedang koma
Dengan begitu aku bisa melihat kalau kau memiliki sifat yang bukan orang baik, ucap dari gadis ini. Dan di sini gadis ini dia juga mengatakan jika saja dia tidak berpura-pura dan tidak sadarkan diri selama seharian, bagaimana mungkin dia bisa melihat sifat asli buruk yang dimiliki oleh Zovan, yang membuat Zovan dia pun tersenyum dan dia mengatakan, Nona, sepertinya kau sangat berbakat dalam hal muslihat. Kau memiliki pikiran yang cukup tajam dan sepertinya kau sangat berpengalaman dengan kerasnya dunia ini. Tapi tipu daya kecilmu ini, dan kau cukup luar biasa dengan tipu daya kecil yang aku miliki sejak apapun itu, dan kau langsung menyadarinya. Dan kau luar biasa, aku cukup mengaguminya. Aku cukup mengagumimu, ucap dari Zovan yang membuat gadis ini senang ketika dia dipuji oleh Zovan. Dan dia mengatakan kalau dia memiliki banyak pengalaman karena dia adalah seseorang yang berasal dari wilayah timur, ucap dari dirinya yang dia pun juga bingung kenapa dia memberikan informasi kalau dirinya berasal dari wilayah timur. Dan itu membuat gadis ini dia langsung terdiam dan dia hampir keceplosan, dan hal itu pun juga disadari oleh Zovan. Di sini Zovan dia mencoba untuk dapat menggali informasi lebih jauh lagi, di mana dia mengatakan kalau gadis yang ada di depannya berada di ranah virtual tingkat 8 dan kau jauh melampaui bakat yang luar biasa, yang artinya kau pasti bukan berasal dari keluarga ecek-ecek. Pasti kau adalah seorang bangsawan yang berasal dari wilayah timur, ucap dari Zovan yang membuat gadis ini dia pun kesal dan dia meminta kepada Zovan untuk diam dan jangan coba untuk mencari informasi tentang latar belakang yang ia miliki. Dan dia juga tahu pasti Zovan ingin melakukannya, dan untuk Zovan tidak. Dan dia meminta kepada gadis ini untuk jangan salah paham dulu, dan jika kau tidak mau membicarakan tentang latar belakangmu, ya oke, tidak masalah, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia tidak terlalu terburu-buru untuk dapat mencari tahu tentang informasi yang dimiliki oleh gadis ini, dan mungkin itu hanya akan bisa memancing lebih jauh kecurigaan, pikir dari Zovan yang mau main santai, yang membuat gadis ini dia pun sedikit kesal dengan Zovan. Tapi tiba-tiba aja mereka juga mendengar kalau ada suara seseorang yang gedor-gedor pintu. Dan itu membuat Zovan dia pun berpikir apakah itu adalah Gusantong, karena mereka baru saja pindah ke kota Feyun. Bagaimana mungkin ada seseorang yang datang bertamu kepada rumah mereka. Dan itu membuat Zovan dia berpikir apakah jangan-jangan Gusantong dia pergi membuat masalah di dunia luar dan mengundang masalah ke rumah ini, pikir dari Zovan. Dan ketika Zovan yang baru bangkit, dia pun langsung didorong lagi oleh gadis ini dan dia meminta kepada Zovan jangan bergerak. Dan itu membuat Zovan dia pun kesal ketika dia harus dicekik seperti ini, karena dia bisa aja menghancurkan gadis ini dengan semudah itu, tapi dia enggak melakukannya. Tapi dia juga kesel ketika dia diperlakukan sama orang yang tidak ia kenal dengan cara seperti ini. Bahkan dia sebelumnya nggak pernah sekalipun diperlakukan seperti ini. Tapi untuk gadis ini dia mengatakan kalau dia tahu karakter apa yang dimiliki oleh orang yang ada di depannya ini, yang berusaha untuk dapat menyerang dirinya bahkan saat dia tidak sadarkan diri. Dan dia merasa apa yang dia lakukan kepada Zovan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Zovan kepada dirinya, yang membuat Zovan sebenarnya dia kesal. Tapi dia juga tahu kalau gadis ini nggak memiliki niat untuk dapat menghancurnya, menyingkirkan dirinya. Jika dia memang memiliki niat untuk dapat menghancurkanku, aku pasti sudah menghancurkannya lebih dulu. Tapi diperlakukan dengan cara seperti ini, itu akan membuatnya akan menjadi sebuah salah paham yang luar biasa ketika nantinya Gusantong melihat kondisi seperti ini. Dan jika itu terjadi, bagaimana bisa aku mendapatkan wibawa marwah seorang ayah, pikir dari Mang Jopan. Dan itu membuat Zovan dia pun mengatakan, Nona, tolong lepaskan sedikit. Aku adalah seorang alkemis dan akulah orang yang telah membantu dirimu menyembuhkan lukamu, dan kau seharusnya tidak melakukan hal kejam seperti ini, ucap dari Zovan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis ini. Dia pun tahu kalau Zovan memang adalah orang yang telah membantu dirinya menyembuhkan dirinya. Tapi apa yang sebelumnya dilakukan oleh Zovan yang hampir menampar dirinya kepada seseorang yang tidak sadarkan diri, itu jelas menunjukkan kalau Zovan dia tidak terlalu baik dan juga berbudi luhur. Kau adalah orang yang setengah-setengah. Tapi aku juga tahu kalau kau adalah orang yang membantu diriku. Bahkan setelah aku sadar kau terus memberikan pil terbaikmu untuk dapat membantu diriku. Aku sepenuhnya sadar kalau kau memang orang yang telah menyelamatkan diriku, ucap dari gadis ini. Dan karena memang dia juga tahu kalau Zovan adalah orang yang memang telah menyelamatkan dirinya, membuat gadis ini dia pun akan melepaskan Zovan. Tapi dia meminta kepada Zovan jangan bertindak agresif dan jangan berteriak. Kau tidak boleh membuat gerakan yang mendadak. Mengerti, ucap dari gadis ini, yang membuat Zovan ya dia hanya tersenyum saja. Tapi tiba-tiba aja di sini pun jadi chaos ketika tiba-tiba aja Gusantong dia pun datang buka pintu. Ayah, ucap dari dirinya yang langsung buka pintu. Di mana Gusantong dia mengatakan kalau di luar ada orang yang gedor pintu, ucap dari dirinya yang kaget ketika dia melihat ayahnya ada di bawah dan Nona itu ada di atasnya, yang membuat Gusantong, oh jadi ayah, inikah yang kau maksud dengan seseorang yang sangat beruntung bersama dengan seorang gadis di tempat seperti ini? Aku tidak tahu harus bagaimana dan mungkin ini di luar dari pemahamanku, ujar dari Gusantong yang
pergi. Dan dia juga mengatakan kepada Zofan, semoga kau bersenang-senang dan selamat berbahagia. Ucap dari Gus Santong yang membuat gadis ini dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Gus Santong. Dan itu membuat Zofan sembari nyengir. Dia mengatakan, Nona, kau sepertinya belum tumbuh dengan benar. Dan jika kau memang tumbuh dengan benar, kau harusnya menyadari akan posisi kita saat ini sepertinya agak sedikit kurang pantas. Ucap dari Zofan yang membuat gadis ini dia pun bingung apa yang diucapkan oleh Zofan. Dan ketika dia berpikir melihat kalau dia memang ada di atas dari Zofan dengan posisi yang mantap, membuatnya pun langsung panik dan juga dia berteriak. Ya. Teriakan para gadis-gadis. Ya gitulah. Dan itu aja untuk video kali ini, dengan itu untuk Mang Jopan. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk Mang Jopan. Thank you. Bye. Dan nanti malam ada Legend of Emperor. Langsung aja. Udah itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you. Cucu mang. Waduh.